Nah, ini dia tempatnya. Hai! Teman JNE, balik lagi bersama aku, Nadia Intan, di acara Cerita Joni. Dan sekarang aku ingin ngobrol-ngobrol bareng salah satu desainer favorit aku. Siapakah dia? Dan kita juga nanti ingin intip butiknya seperti apa sih? Ini butik barunya soalnya. Oke, ikutin aku tetap di Cerita Joni. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Om Itang, Nadia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Om Itang apa kabar? Baik. Luar Kamu? biasa. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Om. baik, ya. Wow, tadi nyari-nyari, akhirnya nyampe juga di sini. Toko terbaru kan? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Wih, ini ngomong-ngomong koleksi juga baru-baru ya Om? Koleksi dari start beberapa bulan yang lalu, di mana barang-barang ini yang selalu kita coba collab antara barang-barang yang ada di Indonesia seperti wastra-wastra Indonesia untuk kita gabungin, dibikin secara digital printing gitu. Oh, wow, ini cantik-cantik banget. Karena kan kalau kita tahu bahwa tenun itu kan berat, Iya. terus udah gitu batik itu mahal, atau tenun pun juga mahal kalau dibikin atau dipotong, itu kan sayang. Dan saya kan memang udah 100% bikin baju modest, baju muslim. Iya. Ini lihat, wih, warna-warnanya ya ampun. Nah ini ambil dari songket, beberapa songket yang ada di Indonesia. Oh, ini diambil dari ada songket Palembang, ada songket Padang. Digabung gitu. jadi kayak ini digabung ya, boleh lihat ini ada songketnya, ini ada batiknya, terus dicoba di patch. Jadi beberapa batik-batik dijadiin satu. Kalau digunting-gunting, sebenarnya kalau bikin patchwork kan harus digunting. Iya. Kan makan waktu lagi. Nah, sama saya ulah langsung digital printing dengan beberapa motif yang ada di dalam baju ini. Oke. Gitu. Geser ke sana boleh Om ya? Boleh. Wih, ini kalau patung ini apa Om? Om desain juga nih? Oh bukan, ini kayaknya dari desainnya Dora ya. Jadi ini adalah pematung Indonesia yang terkenal perempuan. Dan ini award yang saya diberikan oleh Piali Habana waktu di 2012 bahwa award ini memberikan bahwa saya itu bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Oh. Dari bisnisnya, dari desainnya, dari penjualannya, bagaimana saya mengelola label-label yang nanti akan saya ceritakan gitu. Oh, wow. Jadi ini sebenarnya award yang paling ditunggu-tunggu oleh semua fashion designer. Yes. Oh. Pelaku bisnis fashion sebenarnya. Pelaku bisnis fashion. Ini tahun berapa Om? Ini 2012. Ini yang pertama kali. Pertama kali keluar langsung dapat. Iya. Tepuk tangan banget, ini luar biasa banget. Ini aku makin gak sabar untuk ngobrol sama Om Itang nih. Boleh dong? Boleh. Oke. Saya taruh ini dulu sana. Nah, sekarang udah duduk nih singgasananya Om Itang. Om Itang, ini aku pengen ngupas dikit sih tentang perjalanan Om Itang selama di dunia fashion gitu ya. Om boleh ceritain gak sih Om, awalnya tuh gimana sih bisa nyemplung ke dunia ini? Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung udah hampir 45 tahun. Jadi berarti udah 4 dekade lebih sedikit gitu ya. Jadi memang dari awal diri ini memang kepengen banget gitu untuk jemplung di dunia fashion karena mungkin dari dua darah orang tua saya, ayah saya ini seorang tentara, tapi juga seniman, bisa ngelukis, bisa bikin patung, bisa bikin segala macam pernak-pernik dah yang sisa-sisa dari kain, yang dimana ibu saya adalah bisa jahit gitu. Jadi kalau anak-anaknya pengen baju baru, dia selalu bilang, kamu duduk sini, kalau kamu mau puteran mesinnya, ntar kamu bisa dapat baju baru dari mama gitu. Ya saya rajin gitu, saya suka lihat kok dari kain digunting, dijahit, tiba-tiba bisa jadi baju dan ngepas ke saya gitu. Itu kan ada sesuatu yang menarik buat saya gitu. Dan kebetulan kedua orang tua saya ini kan memang orang yang bukan harus ngerem-ngerem. Kenapa anak harus jadi desainer, apalagi anak laki? Dia nggak ada gitu-gitu. Jadi dia pikir kalau memang kamu udah merasa nyaman di situ dan kamu bisa memberikan manfaat juga untuk diri kamu dan orang banyak, ya go ahead, kita setuju aja gitu. Nah, udah dengan sebegitu, akhir tahun 86 saya mulai membuka usaha sendiri dengan nama PT Yunus Astabrata.
Oke. Yang artinya 8 kebajikan. Asta itu 8 ya. Jadi kebajikan dari bahasa Sanskertanya itu. Jadi ada kebaikan, keindahan, segala macam. PT Yunas Asta Berata inilah yang menaungi beberapa label akhirnya. Berkembang. Saya punya label Itang Yunas, saya punya Itang Yunas Prime, saya punya Camilla by Itang Yunas, saya punya Preview, dan baru ini lagi yang dibikin sama anak saya adalah Itang Yunas Ready to Wear. Jadi kita ada 5. Waktu saya di Amerika, waktu saya di Jakarta nih, saya tiba-tiba diundang sama museum di Amerika di San Francisco, dibilangin saya mau datang ke Jakarta, mau ngomongin boleh nggak saya minta pakaiannya Itang Yunas untuk saya pamerkan di museum selama 1 tahun. Pamerannya itu bukan hanya diri saya, tapi ada beberapa desainer Indonesia juga bersama-sama dengan Dior, dengan Yves Saint Laurent, dengan Chanel segala macam. Ya, saya bilang wah suatu kebanggaan kan, bisa masuk di situ. Saya kirim 3 baju, dan saya berangkatlah ke sana. Saya berangkat ke sana sangat tidak diduga bahwa baju saya itu menjadi cover sebuah bukunya itu, buku acara itu gitu. Oh gitu. Buku acara itu, dan susah dibelinya gitu. Susah dibeli. Oh jadi buku itu emang minim banget untuk dijual ya? Iya, saya sebenarnya mau ngasih ke presiden nih satu, ke wakil presiden satu. Jadi saya coba order ke sana, barang habis. Juga ke Kinokuniya juga habis. Habis juga. Ke Amazon waktu itu tinggal 1, pas mau beli lagi habis gitu. Jadi nah saya cerita lagi kembali kenapa tiba-tiba mereka kok appreciate banget terhadap baju muslim gitu di pameran ini. Ternyata mereka bilang bahwa penjualan terbesar di dunia itu adalah busana muslim. Oh, aku baru tahu loh. Iya, tanpa diduga-duga. Jadi yang besarnya pun juga datangnya dari Indonesia gitu. Jadi udah dari itu saya datanglah ke pameran waktu pembukaan. Saya bawa Oki sebagai muse saya. Mereka kaget ngelihat Oki dengan tinggi badan, dengan baju yang saya bikin gitu. Indonesia bikin ini, saya kasih sentuhan-sentuhan Nusa Tenggara gitu di dalam koleksi itu. Wow, itu keren banget. Nah, ngomong-ngomong Om Itang, ini dari tadi kayaknya teman JNE ini penasaran juga nih. Ini kita ada di store baru ya di sini ya? Ya. Ini udah berapa lama nih Om? Baru mau masuk 4 bulan sih sebenarnya. Baru masuk 4 bulan? Karena kan memang sebenarnya dari 2 tahun 3 tahun yang lalu mau dibuat ya. Cuman karena pandemi, jadi kita nggak melakukan hal-hal seperti ini. Kita kita jualannya secara online. Cuman buyer saya itu kan, customer saya itu kan kebanyakan ibu-ibu yang memang mau touch fabricnya, pengen terus ketemu saya, pengen ngobrol gitu. Nanti kalau udah datang 1 kali terus dia merasa nyaman, udah dia tinggal bilang sama asisten saya mau pergi ke sini gini, tolong dong ini gitu. Ini ngomong-ngomong, ini nanti yang buat kolaborasi bareng fashion show dengan JNE. Ya, sebenarnya dengan JNE ini suatu yang saya anggap buat saya baru ya, tapi buat mereka baru juga kali ya ngedengarnya. Cuman buat saya udah beberapa tahun menjadi pelanggannya mereka gitu. Jadi waktu JNE ini masuk dan di collab sama Igun untuk saya merasa wah ini sesuatu gitu, sesuatu yang bisa saya anggap bahwa saya mau membesarkan usaha saya, bagaimana saya mengirimnya dengan aman gitu. Iya. Om, ngomong-ngomong, tadi di spill katanya ada tema fashionnya itu judulnya Garis Putih, Om. Garis Putih is the main fashionnya itu sendiri dari Igun sebenarnya. Itu it's come from idenya Igun. Tapi di bawah itu ada desainer-desainer lain yang ikut. Nah, aku mempunyai satu tema untuk Lebaran. Kebetulan ini kan memang temanya mau dekat Lebaran dan memang dijualnya untuk Lebaran. Jadi saya ambil Andalusia Garden temanya. Inilah yang akan menjadi salah satu tema yang membuat letupan-letupan warna di Lebaran nanti gitu. Dan fashion Indonesia itu masih memberikan sesuatu yang
terbaik juga untuk fashion models di Indonesia gitu. Ini dari sini ya Om, ini cantik banget. Dari sini sampai ke sana. Dari sini ya. sampai sini. Ini Jadi dikasih bocoran dikit, ini ada cantik bunga-bunga, terus sebelah sini boleh saya ini nggak sih kasih lihat ke kamu? Kamu di situ aja. Iya. Kamu tamu saya kan? Iya, oke. Ini kayak ini ada satu pintu di mana istana di Andalusia gitu. Terus juga ada beberapa koin-koin zaman dahulunya tuh saya coba terapkan di dalam satu koleksi ini gitu. Nah ini ada bunga-bunga bermacam-macam. Jadi bukan hanya rose tapi juga ada bunga-bunga yang memang tumbuh di sana gitu. Dan ini motif-motif ini ambil daripada motif-motif yang kayak diamond ataupun ada sesuatu yang memang ada di dalam relief-relief di ciri khas di sana. Istana di sana gitu. Oh gitu. Ini warnanya tuh cantik banget. Ya mudah-mudahan kerjasama collab ini juga bisa memberikan sesuatu yang luar biasa juga. Luar biasa lah gitu. Amin. By the way, aku punya sesuatu untuk Om Itang nih. Apa itu? Apa ya kira-kira? Nah ini dia Om. Kue tart. Ulang tahun kah Om? Nah ini dia sesuatu untuk Om Itang. Boleh saya buka? Boleh dong. 1, 2, 3. Silakan. Wow. Bisa, Om. Ini yang saya cari, susah banget nih dapetnya nih, waduh. Apa itu? Nah, ini yang saya ceritain tadi, ya bagaimana buku ini dan covernya dan di dalam ini ada baju saya gitu. Oh. Saya sampai terkejut banget waktu dia bilang, mereka cuma bilang bahwa ada sesuatu surprise buat kamu. Nah, inilah yang akhirnya buku contemporary Muslim fashion ini covernya itu baju saya gitu. Ini bajunya yang tadi dibilang ada sentuhan Nusa Tenggaranya. Di dalamnya. Okay. Dan ini yang waktu dipakai sama Oki yang menjadi orang sampai nengok gitu waktu lagi acara gitu. Wow. Nah, di dalamnya ini ya ada sentuhan-sentuhan. Sebentar. Ini susah banget ya Om ya, bukunya didapat ya Om ya. Susah. Nah, inilah dia yang ada sentuhan Sumba di sini. Terus udah gitu saya coba collab dengan bunga-bunga memberikan ciri feminin gitu di dalam ini, walaupun ini kan tegar sebenarnya. Iya. Ya, terus udah gitu ini ada satu lagi. Nah, ini. Oh. Nah, Sumba. Wah, cakep banget sih. Jadi mereka juga mempertanyakan sama saya, sebenarnya gini, apakah di Indonesia itu memperbolehkan sesuatu bentuk yang hidup itu ada di dalam motif gitu. Okay. Saya bilang kalau itu bentuknya original kayak kuda atau orang apa segala macam itu enggak. Cuman kalau ini kan lebih ke sesuatu artnya yang enggak kelihatan jelas-jelas bahwa itu adalah apa gitu. Oh gitu. Jadi memang harus diterangin bagaimana kita itu membuat sesuatu itu enggak cuman abal-abal gitu, enggak cuman kita lihat, kita coba ini gitu, tapi kita nggak tahu arti di belakangnya gitu. Nah inilah yang harus hati-hati gitu. Semua desainnya ini punya arti. Terima kasih banyak nih. Terima kasih JNE, terima kasih udah berat-berat membawakan. Ini tapi keren banget loh pada saat aku dibisikin tadi ya, ini jadi cover dari sebuah majalah yang sangat luar biasa. Ini kayak, wow. Ini keren banget. Ini berarti dari perjalanan dari mulai 0 sampai sekarang dan sekarang ada di sini Om ya. Ini luar biasa banget. Ngomong-ngomong juga nih Om, aku pengen kasih info dulu nih untuk teman JNE ya. Jadi untuk kamu semua yang belum daftar jadi member JLC, ayo cepetan daftar. Kenapa? Karena kamu daftar sekarang, kamu dapat 10 poin yang bernilai 250.000. Dan makin kamu banyak melakukan ekspedisi ya, pengiriman, makin banyak juga poin yang akan bisa kamu dapetin. Tuh, kapan lagi kan? By the way, Om Itang, penting gak sih Om masalah logistik dalam bisnis yang Om jalanin? Penting banget dong. Dalam satu usaha saya juga terhadap label-label saya ini kan saya juga mempunyai partner-partner kerja yang saya anggap bisa mewakili saya. Kalau saya kerja cuma sendiri, nggak mungkin jiwa ini cuma satu, badan ini cuma ada satu. Tapi kan walaupun otak kita ada kemana-kemana, kita juga harus perlu orang-orang yang memang berperan lah untuk ilmu-ilmu mereka punya gitu. Nah begitu juga dengan logistik yang saya anggap bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Ini luar biasa banget ya. Jadi kita punya 5 pemenang untuk yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi yang pertama itu adalah ada berapa
kah label dari Om Itang sendiri? Dari di bawah PT apa Om? PT Yonas Hasta Brata. Nah, tuh ada berapa label, gampang banget. Yang kedua, di mana sih lokasi terbaru dari butiknya Om Itang? Oh, gampang juga. Yang terakhir juga gampang banget. Ini label mana ini yang berkolaborasi dengan... Dari 5 ini ya? Iya, dari 5 ini. Dari JNE. Gampang ya Om ya? JNE, iya. Gampang ya? Gampang banget. Jadi ayo cepetan untuk kamu semua yang udah tahu jawabannya, langsung kirim jawabannya di kolom komentar ya. Om, pertanyaan terakhir. Ya. Apa sih Om kiat-kiat sukses untuk para desainer baru mungkin atau desainer yang masih stuck di situ aja ingin berkembang? Apa Om kiatnya Om? Collab itu harus perlu memang menjadi satu pikiran ke depan gitu, bahwa kita hidup harus gotong royong, kita harus mempunyai tim-tim yang bisa memberikan kesuksesan kepada kita gitu. Jadi tim-tim ini juga hanya walaupun dia punya uang nih si orang-orang yang menjadi partner kita, tapi kalau tidak mempunyai visi ya jadi susah. Nah visi ini juga harus menjadi salah satu yang kita anggap bahwa kita bisa bergandeng bersama-sama gitu. Wis. Siap Om Itang, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali, baju cantik-cantik banget. Dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton kita, jangan lupa juga untuk subscribe kita ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita JNE_ID. Lalu TikTok kita juga JNE_ID. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube-nya JNE_ID. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Om Itang ya. Oke, itu aku lihat ada beberapa Instagram soal itu. Iya, yang Itang Yonas yang saya pegang. Nah, tuh dia tuh. Langsung jangan lupa di follow ya. Dan saya Nadia Intan dan Itang Yonas. pamit undur diri, sampai bertemu di cerita Joni yang lebih menarik selanjutnya. Bye-bye.